Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sekarang masih bisa berkumpul dengan sahabat sambung rasa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, lahir batin, keluarga ya. Jangan lupa subscribe. Nah, sekarang kita membicarakan kongres. Kongres ya? Apa itu kongres? Ngawang teu beres-beres. Untuk beres-beres. Ngawang naon udah teu beres-beres jadi dia di kongres gitu. Kongres lain dulu pilih ya. Lain. Kongres ini mah. Oke. Nanti gue pilih lah tuh. Ngopi lah. Dulpi dulu. Ojo lali kan. Ojo lali. Salawate. Ya. Salawat tanpa batas. Aduh, nikmat lagi. Sedap. Ngeri-ngeri sedap nih. Udah lah. Aduh. Lu ada kongres teh kieu. Udut jeung ngopi, balik ngawang kong ka mana we? Teu beres-beres gitu. Dulpi, ngawadul balik ngopi. Tentang ngaji diri, ngaji rasa sama ngaji alam. Coba di bedah satu-satu ya istilahnya di inilah supaya orang-orang yang bodoh seperti saya itu supaya artinya ngaji diri apa, artinya ngaji rasa apa, artinya ngaji alam apa gitu ya. Itu ya. Iya. Siap. Aduh. Nah, jadi tadi tentang namanya Ngaji diri, ngaji rasa sama ngaji alam. ngaji alam. Jadi supaya diperjelas lagi lah gitu kan. Ngaji diri dulu ya. Iya. Yang namanya ngaji diri itu berarti tujuannya itu kan kita tuh mengenal diri, yang disebut tadi bermakrifat diri, kan begitu. Siapa yang mengenal diri, ya kan, dalam diri ini kita bakal mengenal Tuhan, kan gitu, atau mengenal Sang Pencipta, atau mengenal Gusti Allah. Kaji diri itu jadi begini, dasarnya kita terus sering-sering berintrospeksi diri. Setiap malam kita zikir, ya kan, istighfar. Kita kaji diri, kesalahan kita setiap hari ini tuh apa. Itu namanya kaji diri. Kenapa orang itu kok begini sama saya gitu. Kita kaji nih sore malam-malam ini gitu kan, dari pagi sampai sore ya. Kenapa orang itu kok begini sama saya? Kita kaji. Kita jangan mencari kesalahan orang lainnya, tapi diri ininya. Oh, saya mungkin begini. Itu kaji diri. Terus lebih dalam lagi ke arah mana? Diri ini kan terbentuknya bukan hanya karena rambut, mata, hidung, mulut, segala macam. Tapi di dalam ini kan ada namanya raga kasar dan raga halus. Ya kan? Raga kasar itu ya raga begini, raga halus ya batiniah kita. Kaji diri ini batiniah kita, kebutuhan kita ini apa sih? Ini utamakan kebutuhan batiniah itu apa sih? Kan begitu. Introspeksi dah malam-malam. Kebutuhan loh ya, bukan keinginan. Kalau keinginan lo kan banyak. Kebutuhan itu apa? Kadang-kadang kan kita ego juga ya karena kebutuhan dan keinginan. Kebanyakan kan kita keinginan nggak kebutuhan kan gitu. Dalam arti batinnya kebutuhan itu seperti apa? Supaya diperjelas lagi kan. Misalnya kayak gini, seorang duda, ya kan, meninggalkan anak 3, ya kan, di sana. Kebutuhan anak yang masih kecil begitu, berarti kan apa? Memberi tanggung jawab kepada anak, itu kebutuhan. Kalau keinginan kan pengen jadi ini, pengen jadi itu, ya itu kan keinginan tapi kebutuhannya kan bagaimana caranya kan situ. Nah, kita harus namanya menanggalkan atau meninggalkan ego keinginan kita. Di mana ada rezeki yang baik, kita samperin ke sana. Untuk siapa? Untuk anak kita, bukan untuk kita ya. Itu kebutuhan maksudnya. Kita itu sering yang melupakan kebutuhan ketimbang keinginan. Makanya di mana di dalam pikiran kita yang paling kuat itu pasti keinginan kita. Di mana ada keinginan yang lemah, itu berarti kebutuhan kita.
Jadi makanya kita itu seringnya kecewa karena apa? Kita selalu meminta dan menuntut kepada Gusti Allah itu keinginan kita, sehingga ketika tidak terkabul kita kecewa dan protes. Sedangkan apa? Allah itu kan memberikan apa yang hambanya butuhkan, bukan yang hambanya inginkan, kan kayak gitu. Itu kaji diri kayak gitu. Sering-sering meditasi, ya Allah, Allah dalam hati yang terdalam, ya Allah gitu kan, berilah petunjuk. Itu kan seperti zikir napas. Allah, Allah, Allah. Di situ kita bicara dengan diri kita sendiri. Itu cara mengkaji diri ya. Bicara dengan diri kita sendiri. Ya Allah, kenapa sih ya kan aku ini begini, aku ini begitu, kenapa sih? Nanti ada jawaban sendiri. Dengan zikir napas tersebut, nanti ada jawaban sendiri. Ya karena lu tuh begini, lu tuh begitu, makanya jangan begini, makanya jangan begitu, lu tuh harus begini. Itu ada pencerahan. Oh, itu kaji diri. Sering-sering kayak gitu. Dengan zikir, olah napas, zikir, olah napas, jangan tinggalkan kewajiban kita sebagai umat muslim apa? Sholat lah gitu, dalam macam gitu. Ya kan kebanyakan manusia itu kan mengejar keinginan, mengejar cita-cita gitu kan, Gak apa-apa. kebutuhan, ya benar, kebutuhan di dalam diri kita atau kebutuhan tanggung jawab gitu kan. Kita ke orang tersebut malah kita yang apa istilahnya diacuhkan, ditoler kan gitu. Berarti kan sebutnya ego juga mungkin ya. Gak apa-apa kita mengejar keinginan kita, karena kita tuh manusia maha sempurna yang mempunyai hawa nafsu. Kalau kita gak mempunyai hawa nafsu, kita gak mempunyai keinginan, namanya bukan manusia. Cuman kita harus bisa mengontrol keinginan kita atau bisa mengontrol hawa nafsu kita. Begitu. Bukan kita memusuhi atau membuang hawa nafsu kita, gak bisa. Kalau kita membuang hawa nafsu kita, berarti kita bukan manusia. Begitu. Hal yang wajar kita mengejar keinginan, karena apa? Keinginan itu pun kadang-kadang menjadi suatu kebutuhan buat kita. Tidak apa-apa, tapi harus bisa kita mengontrol diri, namanya sadar diri. Gitu. Model kerja, kuli bangunan, mohon maaf, pengen menjadi kaya seperti Raffi Ahmad, itu disebut dengan sadar diri, itu disebut dengan kaji diri. Di situ ya ingin ya kan kerja seperti saya gitu kan, kayak gini, saya pengen seperti Raffi Ahmad, pengen banget, tapi kan saya sadar saya nggak mungkin seperti dia. Walaupun kata di sini tuh di dunia ini bagi orang gak ada yang nggak mungkin, tapi kan orang tuh ada sadar dirinya. Ya memang kan bagi Gusti Allah gak ada yang nggak mungkin, walaupun fayakun kan begitu. Tapi manusia kan ada batasannya yang harus memahami dan harus dipahami. Gak boleh kita terlalu menutup berlebihan. Itu namanya kaji diri. Kaji diri dalam mindset dan pikiran, dalam hidup syariat. Dalam hidup batinnya beda lagi dengan zikir, wirid. Ya kan setiap malam, ya kan di saat sepi begini kita berintrospeksi diri. Tapi jangan lupakan berzikir dalam hati. Kita mengobrol dari kita sendiri dalam keadaan suci, ya berwudu. Nanti ada bisikan-bisikan ilham ya, atau ilahiyah dalam batiniah kita. Petunjuk ke arah gitu. Itu kaji diri. Cara mengkaji diri itu seperti itu. Puasa, cara mengkaji diri. Karena apa? Dengan puasa itu hawa nafsu kita harus terkontrol, harus dikontrol. Karena dari puasa itu hawa nafsu kita itu luar biasa, emosional, ya kan. Keinginan apa-apa udah pengen, tuh keinginan kita muncul semua, keinginan dunia itu muncul semua. Pengen makan ini, pengen kesana, muncul semua. Dari itu kita tahu, wah ternyata ini keinginan kita. Dari keinginan inilah yang menggebu-gebu itu menghalangi kesuksesan, menghalangi cita-cita atau hajat kita. Kita tahu dari puasa itu kita tahu nih. Disitulah kita memahami bahwa keinginan-keinginan yang kayak gini kita harus kontrol. Gitu. Paham? Puasa itu kan. Kita harus mengontrol diri. Hawa nafsu, ya kan, hawa lapar. Puasa caranya kayak diri. Jadi puasa bukan buat namanya kesaktian, ya kan, atau buat apa enggak. Otomatis kalau kita udah bisa mengontrol hawa nafsu dari puasa tersebut, ya pasti rezeki ngalir, jodoh ngalir, tahta, harta, wadon dan begitu pasti ngalir, otomatis ya. Karena itu kan termasuk pembersihan diri. Membersihkan diri itu bukan berarti kita jadi orang yang suci, kita gak bakal bisa jadi orang yang suci. Pembersihan diri itu kita kembali ke nol, karena kita memahami mana antara keinginan,
ambisi yang terlalu berlebihan, mana yang sebenarnya kebutuhan. Itu dari puasa. Itu akan memunculkan dengan jati diri apa gimana? Nggak bisa. Orang itu untuk menemukan jati diri itu susah. Karena setiap hari itu kita itu beda-beda. Sekarang kita sabar, besok emosian. Sekarang kita berbagi, besok pelit. Beda-beda. Jati diri itu susah. Gitu. Yang lebih diperjelas lagi tentang jati diri itu seperti apa ya? Contohnya gitu, kayak gimana gitu intinya. Saya ingin tahu dengan jati diri sebenarnya itu seperti apa gitu. Ya, namanya jati diri ya. Jati diri itu kan balik lagi kepada sang insan gitu, atau kembali lagi kepada manusia. Manusia itu jati dirinya sama sebetulnya. Sama. Kita itu harus kembali dalam keadaan suci ya. Jati diri itu kan diri kita sendiri. Kita mempunyai sifat hawa nafsu diri kita sendiri ya. Kita jangan ikut-ikutan orang. Orang begini kita pengen begini, orang begono kita pengen begono. Kalau masih begitu kita masih belum bisa menemukan jati diri kita. Orang jadi artis, kita pengen jadi artis, itu kita masih belum menemukan diri kita. Orang lagi makan ini, kita pengen makan itu juga, ya belum bisa menemukan jati diri, ya, makanya sulit. Jadi ketika kita udah lepas, bukan ini ya, lepas itu berarti bukan nggak punya hawa nafsu. Ketika kita udah bisa mengontrol hawa nafsu kita, apa yang kita lihat dari mata, ya kan, keindahan alam, kita gak gampang tergoda. Apa yang kita dengar dari netizen yang buruk, gitu kan, atau pujian-pujian yang baik, kita nggak tergoda, nggak terlalu terbang dalam pujian. Terus apa yang kita omongkan segala macam lembut segala macam aman ya gitu. Itu termasuk kita udah menemukan jati diri. Tapi kan susah begitu. Kadang-kadang kita dihina aja masih marah. Iya betul. Kita belum bisa menemukan jati diri. Yang maka selama hidup itu kita harus menemukan apa? Selama hidup itu kita tuh harus memahami diri, kaji diri. Bukan mencari jati diri, tapi harus mengkaji diri. Selama kita hidup itu kita harus mengkaji diri, bukan untuk mencari jati diri. Susah. Jadi kan kebanyakan orang kan mencari jati diri gitu. Gitu. Makanya saya kan di jati diri gitu kan. Sampai sekarang sih belum menemukan jati diri. Ya pasti lah, siapa yang udah menemukan jati diri gak bakal ada. Kalau orang namanya bilang udah menemukan jati diri atau mencari jati diri, orang itu pasti ego. Mungkin rasa kumaha aing lah gitu bang. Gitu. Hidup gua, ya kan. Lu gua begitu. Karena apa? Yang dia kejar, yang dia tuntut adalah jati diri, untuk menemukan jati dirinya sendiri. Jadi egonya tinggi. Kalau kita hidup itu selama hidup itu untuk mengkaji diri, siapa diri ini sih, manusia mau ciptaan Gusti Allah gitu kan, yang satu kesatuan yang sama, beda ceritanya. Karena yang dia tuntut itu untuk menggali diri ini, bukan menjadi jati diri gitu. Jadi oknum timbulnya. Kalau kita mencari jati diri, oknum timbulnya. Banyak orang-orang terekoh di sana, yang aku terekoh jalan kaki itu mencari ke makam ini. Dia menanggalkan keluarganya yang di rumah. Salah kaprah. Katanya dia mencari jati diri. Ente meninggalkan keluarga di rumah, punya anak segala macam, ditinggalin. Ya salah kaprah. Jadi begitu. Itu lontang-lantung tepat roboh kelaparan, kecil. Itu guys, ceritanya tentang sama kayak ente. jati diri. Iya. Iya, saya memahami gitu, dengan diri saya, dengan keegoan saya gitu kan. Nah, iya, lontang-lantung untuk mencari jati diri, meninggalkan anak di rumah, ya kan, bini di rumah. Karena untuk mencari jati diri ya gak bakal ketemu, ya ada salah kaprah. Sedangkan hidup itu bukan untuk diri kita sendiri, bukan anak di rumah, itu yang perlu tahu lah kan gitu. Kecuali kalau kita nggak punya keluarga ya. Gak mungkin orang gila aja punya keluarga. Kan begitu, orang stres, orang sarap, orang gila, orang edan aja punya keluarga. Manusia itu selama dunia pasti punya keluarga. Gitu. Makanya jangan pernah mencari jati diri, edan, ayah stres. Tapi kajilah diri. Gitu. Jadi gitu guys, kita harus mengaji diri, jangan mencari jati diri.
Ya. Insya Jelaskan Allah. jati diri mah gampang. Gampang naon sih? Kita makhluk ciptaan Allah, berarti kita kembali itu harus benar. Benar. Udah gitu doang. Gitu doang. Jati diri manusia begitu. Ketika kita kembali harus benar. Ketika kita pulang ke rahmatullah jangan tersesat. Tuh, begitu. Jati diri manusia begitu. Mau berambisi seperti apa gitu kan ya Jadi istilahnya. naon, jadi maung. Kadang-kadang jadi mau benar sih. Kadang-kadang sok lumpangan gitu ka makom iya itu ka gua naon gitu kan ya. Mencari jati diri gitu ya. Ya teman-teman ya anda balik ning diri berarti kan ya. Aduh, aina. Saya benar. Salah itu mah saya kalau penilaian saya salah gitu ya, tapi nggak tahu kalau penilaian sedulur-sedulur benar apa salah ya nggak tahu. Kalau bagi saya sih kayak gitu salah. Ngapain kita jalan kaki mencari jati diri? Mendingan mengkaji diri, cara zikir, meditasi, ngobrol dengan diri sendiri, nanti kan dapat bisikan-bisikan yang baik-baik gitu. Bukan tinggal di sini di gua, tinggal di makam sana, tinggal di Australia, apa tinggal di mana? Salah itu. Salah. Karena kita masih manusia. Kalau udah mati bebas dah. Tuh, udah paham untuk apa sih kaji diri? Haji diri. Sedikit penjelasan kayak gitu. Tadi apa lagi? Ngaji rasa, kaji rasa. Kaji rasa intinya tujuannya buat apa? Gitu kan. Misal sampean nih makan buah yang asam tuh, apa namanya, belimbing mulu, Belum. makan terus asam. Nah saya mengikutin gitu, berasa ini asamnya, itu termasuknya rasa dari itu. Nah untuk mencapai ke sana bagaimana? Kembali kita harus mempunyai sifat belas asih. Bahasa kitanya gampang itu, bahasa Arabnya Rahman Rohim gitu. Kadang-kadang Bahasa gaulnya silih asah, silih asih, silih asuh. Kita harus begitu, jadinya silih wangi, nama kita wangi dah. Begitu. Itu namanya kaji rasa. kadang-kadang gini ya. Kadang-kadang ente kadang-kadang gitu. Enggak. Ibarat kan gini loh. Istilah kata itu ya. Istilah kata. Istilah kata. Dicubit. Kenapa yang bilangnya sakit itu mulut nggak tangan? Nah, dia. Yang mulut bisa ngomong kumat. Aduh, udah gitu. Tapi ada lagi. Itu dicubit ya. Terus kenapa kalau misalkan apa ya? Dilecehin orang, diiriin orang gitu ya. Kenapa sampai ke hati kita? Gitu. Atau dihina lah kita. Diomongin yang menghina lah, si orang tersebut menghina saya gitu kan. Kenapa? Langsung ke hati gitu. Sakitnya. Ya karena yang namanya jasad begini, ya kalau dia sakit, tim jasad ya jasad yang sakit. Ya kan kalau dari omongan ya perasaan kita, rasa kita yang sakit itu beda. Nggak mungkin kulit yang sakit. Nah ini kan wujud yang sakit apa, wujud bakal sakit ya kalau disentuh, bakal berasa ya kan kalau disentuh. Tapi kalau batin bakal berasa, bukan dengan sentuhan wujud begini, beda. Batin dengan batin lagi, goib lagi, kayak gitu. Beda ceritanya itu. Ini kaji rasa arahnya bukan ke arah sana. Kaji rasa bukan begitu. Dirasa cuman seperti itu doang. Nggak cuma, sebenarnya luas ya. Kaji rasa itu apa ya istilahnya itu, kita tuh harus menemukan gitu ya. Jadi kita tuh harus mengalami. Contohnya mengalami seperti apa? Kaji rasa itu begini. Nih AA ini gitu yang tahu rasa kopi itu ya harus meminum kopinya, jangan kata orang. Enggak. AA tahu cara ngeracik kopi yang enak itu
kopinya 2 sendok, gelasnya 1 sendok, airnya harus sekian derajat, seduhin, aduk sekian kali. Tahu itu kan, cara bikinnya tahu begitu, tapi nggak membuat, terus nggak minum. Itu namanya bukan kaji rasa. Itu teori tok. Kalau rasa itu harus mendalami, harus mengalami intinya. Itu kaji rasa. Bener begini, faedah Bismillahirrahmanirrahim itu bisa begini. Tahu, ya kan, tahu doang, gitu kan. Tapi nggak bisa merasakan, nggak bisa ngerasain faedah yang benar-benar, ya belum. Ya itu namanya nggak kaji rasa. Kaji rasa itu ketika Bismillah begini, oh begitu tak, coba dijalanin. Oh iya benar, itu kaji rasa. Banyak, luas kaji rasa itu. Misal apalagi kaji rasa itu tentang zikir-zikir lah, itu kan tentang faedah-faedah zikir, harus mengalami ke arah sana. Nah gitu, harus sering-sering bisa berbagi gitu ya, berbagi sama orang-orang, harus jalanin gitu biar aku merasakan sedihnya, bahagianya orang lain. Dengan itu otomatis waktu sudah istiqomah, bakal hidup rasa ini. Yang tadi saya bilang dari awal itu, bahwa bakal, meskipun orang ini gak cerita tentang kesedihan-kesedihannya, tapi udah merasakan, itu kaji rasa. Karena dengan tadi perbuatan baik tadi. Jadi intinya, itu harus minum kopi. Nah, gitu. Baru tahu rasanya kopi itu kayak gimana, asam kah? Gitu. Kan kopi macam-macam nih, ada kopi Arabica, kopi ini, kopi Bogor, segala macam. Itu harus nyicipin. Kaji rasa itu kayak gitu, harus terjun langsung ke dunia rasa, tuh harus terjun langsung, dicicipin langsung, nggak bisa pakai jarene gitu, katanya itu kaji rasa. Berarti kalau gitu kan saya pernah punya seseorang nih, gitu nih ya, ini ceritanya nih, gitu. Dia nggak dekat sama saya, tapi saya bisa ngerasain dia sakit gitu kan. Tapi pas begitu saya kontak atau apa, dia emang tetap emang benar sakit gitu. Itu apa disebut ngaji rasa, apa itu gimana lah intinya, kok bisa seperti itu gitu kan. Dianya tuh dia pernah berhubungan apa nih? Iya, saya suka sih enggak gitu kan, tapi pernah istilahnya pernah inilah ya, pernah kita berteman lah gitu kan. Tapi apa yang dia rasakan, ya saya rasakan gitu kan. Ya kan tadi begitu, kalau udah berteman berarti kan udah pernah saling mengenal. Iya. Dari pengenalan itu kan kita pelan-pelan memahami. Dari paham itu kan yang tadi disebut dengan makrifat. Ingat, bukan marifatullah ya, Iya. marifat dia gitu ya. Marifat dia berarti ya. Iya. Kalau udah begitu kan namanya udah satu kesatuan. Nah gitu, satu kesatuan. Jadi yang dia alami sakit, kita bakal merasakan. Meskipun kita jarak jauh nih, masih ini kayaknya bakal sakit nih, kayaknya bakal sakit. Karena apa? Kita care sama dia. Kan itu dari jiwa. Kita mempunyai sifat ulas asih gitu kan. Atau kita berdua ini gitu kan, atau sama dia itu udah saling sila asih asuh gitu kan. Dan dia ini saling rahman dan rohim. Rahman ke dia, ya rahman ke rohim ke dia rohim ke gitu. Jadi bukan istilahnya kita pacaran aja seperti kita tahu hubungan gitu kan. Yang kayak gitu bisa ke sesama jenis atau ke lawan jenis, semua bisa ngerasain gitu. Kalau kita udah ngerasain ulas asih gitu kan, kita ngasih ke dia, kita bakal bisa ngerasain tuh. Ya, tapi nggak semuanya kayak gitu. Kadang-kadang kalau rumah sakitnya belum sakit dok parah banget, batin kita nih hidup lah, kok pikiran sini dia mungkin lagi sakit kali ini, kata bener. Iya, seperti itu ngalaminnya. Ya gitu. karena mengenal dulu, ya kakak udah mengenal. Kalau orang juga mengenal begitu, belum tentu. Oh gitu. Ajar itu begitu. Makanya kan kita harus mengenal dulu, bisa mengenal, memahami, baru kita mendapatkan rasa. Itu yang disebutkan kaji rasa. Iya. Ya, kenal dulu nih kalimatnya. Bagaimana cara memahami kalimat itu? Ya, kita harus terjun sama kalimat itu. Kenal dulu nih sama seseorang nih, saya kan sama si A nih, si E gitu ya. Kenal dulu nih. Habis kenal kan si A itu pasti memahami apa yang dia sukai, apa yang dia tidak sukai. Dari memahami itulah akan bisa masuk ke dalam kolbunya.
barulah disitu ada rasa cinta. Gitu. Itulah rasa. Nggak mungkin ujung kita merasakan, ya kan? Atau bisa menembus rasa seseorang kalau kita tidak mengenalnya dulu. Ya makanya saya kan sering mengalami keanehan-keanehan nggak sama si orang tersebut doang kan, kayak teman-teman kayak yang lain gitu kan, istilahnya Pasti. gitu kan. Ya ini Itu, begitu ya. itu yang namanya Kaji rasa. kaji rasa. Kita harus mengenal dan memahami dulu, harus terjun. Itu kaji rasa. Itu guys yang disebut namanya kaji rasa itu. Jadi kita jangan salah kaprah tentang hidup ini kan ya. Iya, kita harus tahu lah rasanya kopi kayak gimana, rasa air putih kayak gimana, kita harus benar meminum. Jangan cuma katanya orang. Rasa narkoba kayak gimana gitu ya. Narok orang bapak, narkoba itu. Gitu, Dari guys. kolor bapak. Dari kolor bapak gitu. Gitu. Terus yang disebut ngaji alam itu apa sih ya? Gitu. Coba diperjelas gitu kan, terus ya contoh-contohnya Ini apa? beberapa aja yang inilah, dasar ya gitu ya. Karena alam ini kan banyak. Ada alam diri, alam ruh, alam rasa, alam malaikat, ya kan. Ada jabarut, ya kan. Ada alam yang nyata, alam nasun, ya. Ada alam lagi, ya kan. Ya, ini mah yang dasar-dasarnya aja lah. Ini ya, jangan sampai salah kaprah kan istilahnya gitu. Sama namanya mengkaji alam itu berarti kita harus mengenal alam yang mana dulu. Alam diri tadi kayak kaji diri, alam rasa tadi mengkaji rasa. Nah itu alam diri ini kan banyak, berarti alam diri itu ada alam ruh, ya kan. Kalau diri ini hidup itu karena ruh. Alam ruh ada berapa nih? Ada 9 ruh dalam diri kita, ya kan. Termasuknya apa? Ada nafsu di situ, ya kan. Nafsu apa? Nafsu amaroh, mutmainah, lawamah, sofia, ya kan, ruhnya rahmani, ya kan. Rahmani, rabbani, idolpi. Itu namanya alam ruh. Berarti alam diri nih itu semakin dalam tuh, ya kan. Kaji diri melalui kaji alam ruh, gitu. Panjang tuh ceritanya. Kalau pengen kaji alam gitu kan, mengaji alam gitu. Jadi jangan bukan alam-alam tumbuh-tumbuhan, alam gunung, alam lautan. Jangan ke sana dulu, alam diri dulu. Nanti disebut dengan alam batiniah kita. Kaji dah. Kalau kita udah mengetahui kaji diri, kaji alam ruh ini, enak dah hidup. Enak. Kayak seperti contohnya angin tapi nggak terbentuk wujudnya kok ngerasa dingin gitu kan. Seperti itu kan, apa istilahnya, contohnya gini ya, angin kan itu sama aja ngaji alam kan ya. Makanya ini alam mana? Kalau angin kan bukan alam diri, ini ngaji alam mana? Alam tumbuh-tumbuh, ada apa alam Ya angin? ini kan alam yang kita dasar-dasar aja lah. Kalau misalkan apa kita masuk ke alam diri itu kan lebih jauh lagi ya, gitu kan. dekat sebenarnya. Terus nanti dulu. Maksudnya dekat gimana nih? Saya belum paham nih. Lah namanya alam diri ini deket lah. Kok jauh? Iya juga. Nah iya. Jadi pengertian ngaji diri, ngaji alam itu, ya itu diri kita berarti kan. Apa ada lagi lebih ininya? Makanya alam itu kan banyak. Ada alam malaikat, ada alam ruh, ada alam jin. Alam yang mana yang dimaksud kan begitu. Kalau ngaji alam itu apa? Susahnya bisa setahun. Oh. Alam yang mana kan begitu. Kalau pengen seperti alam yang mana nih? Alam diri, ya kan. Berarti kan omongannya kan yang dalam diri, ya kan. Kalau alam luar apa alam luar, alam tumbuh-tumbuhan, alam gunung, apa alam lautan, yang gitu. Kaji alam yang mana nih? Apa alam semesta luas banget. Iya. Gitu. Kalau misalkan alam diri nih, Ya tadi. kalau alam misalkan alam apa? Alam kayak tumbuh-tumbuhan, kayak gunung gitu ya. Kalau alam tumbuh-tumbuhan urusan sama petani. Oh gitu. Itu petani bisa nanam jagung, nanam bawang, nanam padi, nanam tebu, nanam apa. Dan beliau petani ini udah mengkaji alam ini tentang pohon-pohon yang tadi dibilang kayak gitu. Makanya alam ini alam yang mana gitu. Alam tuh begitu.
Iya, Kaji kan? diri itu termasuk kaji alam diri. Kaji rasa itu termasuk kaji alam rasa. Jadi gak ada kaji alam gitu. Adanya ngaji diri dan ngaji rasa. Termasuknya udah alam diri semuanya. Semuanya itu udah mencakup ya, dari diri, ngaji rasa itu udah termasuk ngaji alam. Iya, di alam. Alam ini kan di sini kan ya kita kan jagat alit. Iya, iya. Iya, kita ini kan jagat alit. Itu guys, Kita. itu guys pengertiannya gitu kan yang belum mengerti atau yang tidak tahu sama sekali ya penjelasannya seperti itu. Yang disebutnya kongres itu membuat beres-beres tapi bermakna gitu kan. Sakti lobana gitu. Tuh, ya. Gampangan. Jadi ya tinggal jalanin Prakteknya. kalau pengen tahu rasanya itu, kalau udah tahu rasanya baru lo mendapatkan hidup tenang, enak gitu. Jadi kita cuma dengar cerita dongeng aja, lakonin dah. Kalau udah kita ngelakonin, ngobrol menjawab pun enak karena kita udah ngelakonin. Bisa kopi apa? Kopi ini rasanya asam pahit, begini pokoknya racikannya begini tanpa harus dipikir, begitu. Karena kita yang sang pelaku pembuat kopi. Kita tuh kan di sini sang pelaku. Benar. Gitu. Apa nih? Oh, pemenang ya wis kabeh sih. SKB. Wis kabeh. Yang penting kan tetap aja kita kembali ke diri Baik. kita masing-masing kan. Gitu. Ini lagi untuk namanya masing-masing tadi itu kan namanya urusan kehidupan, ya kan, yang benar-benar pribadi itu emang harus masing-masing, kecuali orang tersebut meminta tolong. Tapi untuk urusan namanya kemanusiawian itu namanya nggak ada masing-masing, karena kita itu satu kesatuan yang sama. Kalau emang benar-benar kita pengen mengenal siapa itu kan yang menciptakan kita, ya harus begitu. Jangan pernah bilang mengaku kita dekat sama Allah kalau kita masih jahat dan zalim kepada ciptaannya, merusak alam, tumbuh-tumbuhan, merusak hutan segala macam. Salah. Walaupun gelar seorang ustadz atau gelar seorang kiai, kalau kiai tersebut atau ustadz tersebut siarnya karena duit, bukan karena ulas asih, ya kan, bukan karena silih asihnya, ya kan, atau silih asuhnya, itu belum mengenal ciptaan. Ayo, itu belum mengenal Tuhannya atau belum mengenal Gusti Allah, belum mengenal, belum gitu. Makanya yang mengenal Gusti Allah itu bukan yang bersurban atau yang bergelar ustaz atau kiai atau mohon maaf habaib gitu ya, bukan. Yang mengenal Gusti Allah itu bukan yang bergelar begitu. Berarti gelar itu tidak jaminan. Jauh dari kata jaminan, jauh dari kata jaminan. Seperti nabi, gitu kan, wali, ya. Itu kan bukan gelar kayak gimana yang udah jelas gitu. Langsung dari atas kan, Iya. dari Gusti Allah. Kalau kan kadang-kadang manusia juga suka pingin mendapatkan gelar, enggak, gelar itu kan bukan datang dari diri sendiri kan, mungkin aja bisa jadi dari diri orang kan gitu. Ya orang zaman sekarang kan pengen mendapatkan gelar itu kebanyakan oknum-oknum gitu kan untuk kepentingan dia pribadi, supaya dia di dunia ini gampang itu dari fulus lah ya keuangannya. Ini untuk kepentingan pribadi aja, itu yang salah gitu. Ya contohnya saya nih pingin digelarin ustaz, nggak mungkin kan gitu kan, dengan kelakuan saya seperti ini masa sih mau digelarin ustaz kan gitu kan. Iya. Gitu. Kadang-kadang kita pingin, rasa ego kita pingin, gua ustaz nih kan gitu kan, pingin dipanggil ustaz gitu kan pinginnya seperti itu kan ya. Iya, salah kan kebanyakan nih ya. Tapi ada aja yang bagus. Orang Indonesia itu kan pergi ke Kairo, gitu kan, sekolah ke sana gitu, keluar, atau udah pinter bahasa Arab, pinter baca Qurannya kan disebut ustaz, gitu kan. Ya, ustaz cuma, tapi gak jaminan bahwa ustaz itu orang yang benar-benar dekat sama Allah, belum tentu lah, belum tentu.
Tapi mudah-mudahan pusat sekarang ini dekat sama Allah, benar-benar Amin. dekat. Amin. Dekat karena Allah itu bukan rajin sholatnya, bukan rajin karena baca Qurannya, bukan karena hafal ayat-ayatnya. Itu begitu bukan jaminan bahwa orang-orang kayak gitu dekat sama Insya Allah. Kalau masih berbuat zalim sama orang lain dan ciptaannya. Berarti rasa welas, rasa asihnya gitu. Iyalah, Rahman Rahim. Rahman Rahim ini. Nanti Nabi kan Rahman Rahimnya luar biasa. Gitu, baru dah. Padahal kita itu kan terpatok sama dogma-dogma agama. Iya, dogma-dogma agama. Jadi peraturan-peraturan yang terlalu mendoktrin otak kita sehingga kita gampang mensirik-sirikan, membid'ah-bid'ahkan orang lain. Itu kan repot. Itu karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan aswaja itu kan tidak gampang mensirik-sirikan orang, musuh-musuhkan orang. Dari golongan 73 golongan itu kan yang paling selamatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya dari 73 golongan itulah salah satu yang mana nih? Gitu. Dia tidak gampang menyela-nyalakan orang lain, tidak gampang membidah-bidahkan, tidak gampang mensirik-sirikan, atau lagi di zaman sekarang bilangnya begini keluar dari Islam. Begitu udah keluar dari Islam gitu kan. Begini berarti dia bukan orang Islam. Ya, dia bukan aswaja. Gitu, karena gampang banget ya kan mensyirikkan orang, mengeluarkan orang dari Islam. Ya segampang itu, karena ilmu itu kan luas. Orang itu biasanya lebih belajar dari satu garis ke sini nih. Islam itu kan bukan begini, dia luas. Makanya belajarlah secara kafah, belajarlah secara menyeluruh, gitu kan. Ya iyalah jahamunu dulu di sini kafah kan begitu. Ayo orang yang beriman belajar Islam secara menyeluruh. Jangan boleh begini. Saya belajar Islam satu guru ke AA doang, begitu. Saya terbang di jauh-jauh ke Kairo, gitu. Belajar ke ini. Balik lagi ke Indonesia, dia bingung di Indonesia kok di Kairo mah nggak ada menyan, Kairo mah nggak ada dupa. Ya kan di Kairo mah nggak ada pohon kelapa, gitu. Bingung dia karena baca di sini jadinya, oh orang ini buku baku ini salah lu, gitu. Oh orang ini makan kelapa begini terkembung perut lu, padahal kan kelapa obat buat di Indonesia mah, gitu. Kan belajar pada satu guru, maka belajar pada guru-guru yang lain. Kita ambillah mana yang positif, yang baik buat diri kita. Islam itu begitu, orang Islam itu begitu. Karena Islam dijadiin agama, ya kita belajar sama satu guru, udah kata guru ini begini mutlak. Padahal kan ada lagi yang lain di sini. Benar. Itu. Kalau kita belajar satu guru ke Kanjeng Nabi, ya kan, dari Muhammad SAW, itu kan, ya benar. Kanjeng Nabi wafat, ya kan, mewariskan kepada semua. Sini kita harus belajar ke banyak orang, banyak ulama-ulama. Karena mewariskan kan bahasanya. Iya. Ulama itu kan warasatul anbiya. Sedangkan ulama itu bukan satu, banyak, belajar sama banyak ulama, makanya begitu. Jangan cuma satu ulama doang, satu ustaz. Yang ada nanti kita, wah ustaz ini ngomong begini salah, padahal sama-sama ustaz, nyalahin jadinya. Iya. Gitu. Makanya kafah secara menyeluruh. Kayak kalau kita nggak tahu, mendingan diem, gitu kan. Kadang-kadang orang nih yang bisa ngelihat jin, gitu. Salah, gitu. Keluar dari Islam, itu belajar kan dari satu. Coba belajar dari sini, kan bilang nggak apa-apa. Asal ada ini kan begitu dijelasin. Kenapa kok orang bisa ngelihat jin? Kan ada penjelasannya di sini. Gitu. Bisa aja kalau kita mau sempurna kok. Bener. Kita bisa melihat apa aja. Kalau hati kita bersih, jiwa kita bersih, segala macam, pasti kita bisa melihat. Kan begitu ada penjelasannya. Gitu. Tapi kan orang itu susah, ya emang susah. Makanya gitu. Kalau kita melihat ini nggak bisa. Tapi kalau orang jiwanya bersih, betul-betul bersih, segala macam, ya mungkin bisa. Ya mungkin aja. Allah mah kan maha pemberi, atau kekuatan Allah kan gimana aja gitu. Kita nggak tahu. Kita juga bisa nyalahin juga. Gitu. Iya, kita benar. jangan sampai gampang percaya kan gitu maksudnya. Kan enak aja nggak gitu mah. Ya makanya kan orang-orang ya kayak saya, kayak yang lainnya mungkin ya, ya kadang-kadang ya karena doktrinan gitu kan, jadi selisih paham gitu kan, gitu. Jadi
gimana ya, istilahnya kan apa istilahnya ya, yang itu yang belajar satu guru itu jadi terpaku satu titik gitu. Nah itu yang salah, itu yang jadi dogma kita. Gitu. Makanya ribet dan susah kalau Islam udah dijadiin suatu agama, repot dosanya. Dogma dan doktrin-doktrin itu bakal ada dalam pikiran kita. Keislaman kita hanya ada di pikiran, bukan di jiwa kita. Gitu. Itu yang perlu ditanyakan, syahadatnya mana, yang gitu. Bukan hanya gara-gara bisa melihat jin, syahadatnya dipertanyakan. Yang dipertanyakan itu Islam yang ada dalam pikiran dia. Emang Islam itu pikiran kan di jiwa. Nah gitu. Itu guys pengertiannya. Yang penting sekarang mah kita ngobrol dulu kali ini. Ngopi dulu. Ya, maju lagi sholawat. Gitu. Setiap hari sholawat supaya kita bisa mendapatkan syafaat dan barokahnya dari sholawat tersebut dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus sementara kita tutup dulu, ya kan, ngawangkong adu bris ya kan. Apa tuh namanya, kongres. Beres-beres kita tutup dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.